Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam lanjutan nilai-nilai ketauhidan pada pelaksanaan ibadah salat pada rukun Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ayat setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, di sini setelah Allah mengatakan hendaklah kita menyembah hanya kepada Allah dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, kemudian Allah mengajarkan kita cara meminta pertolongan kepadanya. Allah mengajarkan kita permintaan terbaik yang hendaknya kita sampaikan kepada Allah. Nah, permintaan itu Allah ajarkan kita dengan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Maka di sini dapat kita pahami bahwa permintaan terbaik dari seorang hamba kepada Allah, permintaan yang hendaknya diutamakan oleh seorang hamba kepada Allah adalah permintaan tentang taufik dan inayah, agar senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang senantiasa, yang hendaknya selalu kita prioritaskan kepada Allah adalah kita meminta kepada Allah agar Allah membantu kita sehingga kita dapat senantiasa dalam keadaan beramal soleh, agar Allah membantu kita sehingga kita dapat senantiasa istiqamah di jalan yang lurus, di jalan Allah. Maka Allah sebutkan, maka Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, di antaranya kepada Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah kepada Muaz, ya Muaz, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Wa qul dubura kulli salatin, dan bacalah, berdoalah setiap selesai kamu salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa dapat mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Inilah doa terbaik yang hendaknya disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah, yaitu dia meminta bantu kepada Allah agar senantiasa berada dalam jalan yang lurus, agar senantiasa berada dalam amal soleh. Karena tidak akan bisa kita beramal soleh, tidak akan bisa kita berada di jalan yang lurus kecuali atas kudrah, iradah, kehendak, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, para sahabat juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, meminta kepada Allah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan pernah engkau serahkan diriku kepadaku. Ya Allah, jangan pernah engkau serahkan diriku kepadaku, meskipun hanya dalam waktu satu kedipan mata. Apa maknanya? Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, jangan pernah lepaskan aku. Terus pegang, terus berikan petunjuk, terus bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang istiqamah, senantiasa taat dan beramal saleh. Karena Rasulullah memahami betul, seandainya sesaat saja, satu detik saja, satu kedipan mata saja Allah melepaskan kita kepada diri kita sendiri, sungguh kita akan hancur. Sungguh kita akan tidak mampu berbuat apa-apa. Sungguh kita akan cepat masuk dalam perangkap syaitan. Maka oleh karena itu, hendaklah dalam kita berdoa mengutamakan untuk meminta rahmat Allah, untuk meminta kasih sayang Allah, untuk meminta lutf daripada Allah, untuk meminta inayah daripada Allah, untuk meminta taufik daripada Allah, sehingga Allah senantiasa mau membantu kita dalam jalan yang lurus, dalam beramal saleh dan istiqamah. Yang kedua, setelah kita meminta kepada Allah untuk dapat senantiasa beramal saleh, dibantu oleh Allah, maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, sebaik-baik permintaan itu adalah juga dengan amal saleh. Sebaik-baik permintaan itu adalah juga dengan amal saleh. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah. Jadilah meminta kepada Allah, kita dianjurkan ada wasilah yang berupa amal saleh. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah cerita yang mungkin sudah sering kita dengar, bahwa ada 3 orang laki-laki melakukan perjalanan jauh. Kemudian tiba-tiba hujan deras. 3 orang laki-laki ini kemudian bertepi, bernaung, masuk ke salah satu bukit atau gunung, masuk ke salah satu goa yang ada di bukit atau gunung tersebut. Begitu 3 orang laki-laki ini masuk ke situ, tiba-tiba ada satu batu besar jatuh dan menutupi pintu goa. Maka terkurunglah 3 orang laki-laki ini di dalam goa tersebut. Mereka tidak bisa keluar, batu sangat besar, tidak bisa menolak batu tersebut, tidak bisa memindahkan batu tersebut, sangat besar sekali. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita meminta kepada Allah
agar batu ini dipindahkan dengan cara kita bertawasul dengan amal soleh terbaik yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Usulan tersebut disepakati. Maka mulailah satu persatu berdoa kepada Allah agar dibukakan batu besar yang menutupi goa tempat mereka berteduh. Yang satu berwasilah dengan baktinya kepada orang tua. Yang satu lagi berdoa dengan berwasilah dengan takutnya kepada zina. Yang satu lagi berdoa kepada Allah dengan berwasilah dengan amalnya yang dengan amanahnya dalam memegang harta orang lain. Yang pertama meminta kepada Allah, ya Allah, bukakan batu, pindahkan batu besar, geserkan batu besar yang menutupi kami di sini sehingga kami dengan keluar. Dulu, kata yang pertama ini, aku punya orang tua, kedua orang tua yang sudah sangat tua lunta. Dan aku juga punya keluarga, istri dan anak-anak. Pekerjaanku mengembala kambing setiap hari. Dari pagi, pulang sore, bahkan malam. Setiap aku pulang malam, aku membawa susu yang aku peras dari kambing gembalaanku. Aku sering pulang telat malam, membawa susu perasan. Ketika aku pulang, orang-orang di rumah sudah tidur. Kedua orang tuaku yang sudah tua lunta sudah tidur. Istriku sudah tidur dan anak-anakku sudah tidur. Maka setiap aku pulang ke rumah membawa susu, orang yang pertama aku bangunkan adalah kedua orang tuaku untuk meminum susu tersebut. Setelah orang tuaku kenyang, baru aku berikan susu itu, kubangunkan istri dan anak-anakku. Dan terus setiap hari, setiap malam seperti itu. Dia mengutamakan orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Maka ya Allah, dengan baktiku kepada orang tuaku yang seperti itu, bukakanlah batu besar yang menutupi kami dalam goa ini. Maka seketika batu besar itu bergeser, bergerak, sehingga nampaklah sedikit ruang. Namun mereka bertiga tetap belum bisa keluar. Kemudian berdoa yang nomor 2. Ya Allah, dulu aku punya seorang ponakan yang cantik jelita. Dia hidup miskin, orang tuanya sudah meninggal. Suatu hari dia butuh uang, maka dia sampaikan kepadaku kebutuhannya itu. Aku mengatakan kepadanya, akan kuberikan apa yang kau butuhkan, tapi dengan syarat engkau harus menemaniku. Dengan tujuan buruk dan busuk. Namun karena sang keponakan dalam kondisi terdesak, anak yang polos, sedang sangat butuh kepada uang, maka dia memenuhi keinginan busuk pamannya ini. Ketika pertemuan terjadi dalam ruang yang sepi, tinggal berdua, tiba-tiba tubuh pamannya ini bergetar keras, berguncang, dan meneteskan air mata. Kemudian dia lari dan bertaubat kepada Allah. Maka yang nomor 2 ini menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dengan takutnya aku kepada zina tersebut, maka kabulkan doaku, angkat, geser batu ini dari pintu goa yang menghalangi kami keluar. Sehingga seketika batu besar itu pun kembali bergeser. Namun tetap ketiganya belum bisa keluar. Tinggal yang satu. Yang satu berdoa kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dulu aku punya seorang pegawai dalam bercocok tanam, dalam berbisnis. Aku punya seorang pegawai. Aku mempekerjakannya
Tiba-tiba pegawai tersebut menghilang dan tidak sempat mengambil gajinya dariku. Ya, tiba-tiba pegawaiku tersebut menghilang dan tidak sempat mengambil gaji. Maka semua gaji pegawaiku itu kusimpan baik. Kemudian aku beli dengan gaji pegawaiku itu beberapa ekor kambing atau domba. Kemudian dari beberapa ekor domba itu terus aku ternakkan sehingga bertambah domba-domba, kambing-kambing dari gaji pegawaiku itu. Semakin tahun semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah, hingga kambing atau dombanya sampai ribuan, banyak sekali. Setelah bertahun-tahun lamanya, kembalilah pegawaiku itu untuk meminta gajinya kembali. Maka aku sampaikan kepadanya, engkau lihatlah kambing-kambing, domba-domba yang ada di lahan ini, yang jumlahnya ribuan. Inilah gajimu yang belum engkau ambil, telah menjadi kambing atau domba dengan jumlah yang sangat besar. Maka ambillah semua ini, inilah gajimu. Maka seketika pegawainya itu mengambil semua kambing-kambing yang telah dikembangkan oleh tuannya ini, dan tuannya pun tidak meminta apa-apa, karena memang itu adalah uang daripada gaji pegawainya yang belum sempat diambil. Maka kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, dengan amanahku itu ya Allah, bertahun-tahun aku menjaga amanah, maka ya Allah kabulkan doaku, pindahkan batu besar ini sehingga kami bisa keluar dari sini. Maka seketika batu besar itu pun bergeser, bergerak dan jatuh. Goa pun terbuka dengan lebar. Maka keluarlah 3 orang saleh ini. Nah, dari sini kita pahami bahwa Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita cara berdoa yang ampuh, cara berdoa biar cepat kabul. Berdoalah dengan amal saleh. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantu kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi, maka ada orang-orang saleh itu, kalau dia mau minta sesuatu kepada Allah, dia buat amal saleh dulu. Dia minta sesuatu, dia bersedekah dulu. Dia pengen sesuatu, pengen jabatan, dipromosi, maka dia cari anak yatim, dia kasih sedekah 500.000, 1 juta. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah. Atau ketika dia pengen solusi terhadap masalahnya, kemudian dia sholat. Sebagaimana kita sampaikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadzabahu amrun badara ila shalah. Kalau Rasulullah itu ada satu masalah, ada satu persoalan yang harus diselesaikan, cepat-cepat Rasulullah sholat. Dalam sholat tersebut, setelah salat tersebut, Rasulullah meminta solusi penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari Allah mengajarkan kita cara berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Berdoalah, mintalah kepada Allah agar terus dibantu dapat beramal saleh dan istiqamah dalam amal saleh. Tapi kemudian apakah kita enggak bisa minta dunia? Bisa. Tapi dengan kita minta amal saleh, dunia pasti dapat. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, ketika Allah sudah membantu kita beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan kamu salat, perintahkan keluargamu salat, dan terus berusaha dan sabar.
La nas'aluka rizqa. Kami tidak akan memberatkanmu untuk capek-capek mencari, susah payah mencari rezeki. Kami yang akan menanggung rezekimu. Kalau amal saleh sudah jalan, rezeki pasti melimpah. Nah, yang kedua, marilah kita membiasakan meminta sesuatu kepada Allah dengan tawasul, dengan amal saleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.